Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu Nur Khalifah, Syafiq Ma'arif, dan Mas Hafid, kami semua ikut berduka atas wafatnya beliau. Saya sebenarnya hari Jumat itu mau besuk beliau, karena malamnya Saudara Fuad datang ke rumah dan bercerita. Saya mendengar berita dari Asmul Khairi kalau Buya mau dioperasi, tapi kemudian mendengar berita dari Mas Fuad ternyata tidak jadi dioperasi karena usianya. Lalu kemudian saya berniat mau besuk hari Jumat itu karena menurut cerita Mas Fuad, hari Kemisnya itu Buya tampak lebih sehat gitu. Ya itulah. Ibadah jaluha ya stakiru saatan ya saktimun. Pagi ada tamu, sekitar 10:30, tamunya pergi, baru saya buka HP, tiba-tiba saya dapat berita pertama dari Singapura, lalu yang kedua dari Wakil Ketua MPR, Pak Hidayat Nur Wahid, dan kemudian ramai dibicarakan, baru kemudian kita semua terkejut dengan wafatnya Buya, tapi itulah kehendak Tuhan. Mudah-mudahan dan insya Allah beliau husnul khotimah, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejaknya yang dicintai semua orang, yang menurut Gusmus itu sebagai indikasi waliullah. Tentu dalam alam pikiran Muhammadiyah kurang akrab, kurang familiar itu istilah-istilah itu. Tapi yang menarik adalah bagaimana Gusmus mempersaksikan mengenai tanda-tanda kewalian itu. Nah, saya ingin bercerita saja beberapa hal yang menunjukkan kemanusiaan Buya, menunjukkan kesederhanaan Buya, menunjukkan bagaimana Buya tidak butuh kekuasaan. Nun jauh lama, tahun 90-an saya kira, kami bersama-sama, jadi Buya, almarhum, saya, lalu almarhum Pak Watiknya, kemudian juga almarhum Pak Jaldan Batawi, itu menuju ke tempat di mana Buya bertugas sebagai guru. Sesudah lulus mualimin dan sarjana muda Universitas Cokroaminoto Solo, yaitu di daerah Batu, Wonogiri. Tentu banyak cerita yang sederhana yang menunjukkan bagaimana Buya menapaki jalan hidupnya. Ada cerita-cerita pribadi yang sangat private gitu, karena beliau sudah tidak ada, mungkin tidak elok untuk kita ceritakan, tapi itu sebagai perjalanan manusia yang menarik untuk dicermati, bagaimana kemudian tumbuh menjadi orang besar yang dikagumi semua pihak, dicintai semua orang. Dan yang kedua, untuk menunjukkan Buya tidak butuh kekuasaan, yaitu sesudah pemilu presiden 2014. Kebetulan kita berbicara 3 orang, lewat dulu Zoom belum ada, ya. Mungkin Zoom masih ngimpi, jadi walaupun sudah ada tapi belum populer di antara kita. Karena dikenal sebagai pendukung presiden, gitu.
kami berbicara bertiga, yaitu Buya, kemudian di sisi Jakarta itu ada Jenderal Hendro Priyono dan saya. Pada waktu itu dua orang ini saling melempar, saling menunjuk, tetapi saling tidak mau. Sesungguhnya kalau Buya mau, beliau akan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Tapi belum melempar ke Hendro, Pak Hendro melempar ke Buya, ya sayangnya tidak pernah melempar ke saya itu. Walaupun kalau melempar ke saya tentu saya tidak bukan bidangnya, jadi bukan makomnya. Jadi itu sebagai contoh bagaimana kesederaan Buya, walaupun dekat dengan Jokowi, ya, dan juga pada satu saat sebelum kampanye untuk menunjukkan betapa dekatnya Buya dengan Presiden, menjelang kampanye, habis subuh, sebelum subuh bahkan, WA ke saya untuk menemani beliau menerima Jokowi di rumahnya. Disitulah beliau kemudian setelah itu memberi pernyataan pers. Ini Presiden ini orang krempeng tapi nyalinya besar. Untuk menunjukkan betapa dekatnya Buya dengan Presiden. Banyak lagi kesan dunia yang mungkin kalau kita bicarakan tidak habis malam ya, yang menunjukkan betapa kesederhanaannya Buya dan betapa humanisnya Buya. Beliau akrab dengan Satpam, tapi juga akrab dengan Presiden. Nah, mungkin juga kemarin di TV Kompas kalau nggak salah, ada narasumber yang mungkin agak kurang pas, tapi tidak salah. Jadi Buya pernah ditawari sebagai komisaris utama salah satu bank besar di Indonesia. Itu menjelang pemilu 2004. Buya tidak mau. Saya bahkan yang membujuk-bujuk, mau Buya. Kalaupun tidak diambil sendiri, honornya kan bisa dibagi-bagi untuk kesejahteraan orang banyak. Tapi Buya tetap tidak mau. Karena di mata Buya itu kan seolah-olah menerima gaji buta. Pekerjaan yang dilakukan tidak paralel dengan honor yang dia terima. Itu beberapa hal yang saya kira patut kita teladani, walaupun mungkin indah dibicarakan, tetapi sulit untuk mengikuti. Belum tentu kita bisa mengikuti karena tidak seperti Buya yang menurut Gusmus sudah hilang rasa takutnya, sudah hilang rasa takut melaratnya, sudah hilang rasa takut tidak populernya. Apabila itu dilakukan Buya untuk membela kebenaran dan kemanusiaan. Saya kira demikian saja Mas Bahtiar. Saya kira saya usul catatan-catatan Buya yang dari kemarin sampai hari ini dan mungkin masih berlanjut lagi, itu perlu diabadikan dalam tulisan untuk bisa jadi pelajaran berharga bagi anak-anak muda aktivis persyarikatan dan kemanusiaan serta kebangsaan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.